Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih berikan hari baru kepada kami, diberi kesehatan di tengah-tengah COVID-19. Engkau menjaga dan memelihara kami, supaya tidak ada virus yang merusak tubuh kami. Terima kasih Tuhan atas rahmat ini, dan kami terus Kau lindungi, Kau jaga, dan Kau pelihara, sehingga kami sungguh-sungguh dapat sehat dan menjalani hari demi hari dengan baik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini, tanggal 29 Agustus 2020, kita memperingati Santo Yohanes Pemandi. Sekali lagi, Santo Yohanes Pemandi. Santo Yohanes Pemandi dikenal sebagai bentara Kristus. Dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan dia kemudian tidak hanya diminta untuk membaptis Yesus dan menunjukkan orang-orang dialah Mesias yang sesungguhnya. Tetapi dia juga adalah orang yang menunjukkan bagaimana caranya supaya orang dapat menerima Yesus dengan gaya hidupnya. Dan juga kita lihat bahwa dia berani hidup dalam kebenaran dan mengkritik orang-orang yang culas. Ya, maka kalau kita perhatikan dalam pewartaan itu, apa yang dikatakan, dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis, supaya jalan kehidupan kita itu tidak boleh jalan yang berlekak-liku, ya, jalan yang ke kiri dan menyimpang ke kanan, tapi jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus, dan jalan yang kalau ada lubang-lubang harus ditutupi, kalau ada jalan yang bergunung-gunung harus dipapras. Nah, itulah jalan yang ditunjukkan oleh Yohanes supaya kita bisa menerima Kristus, bisa mengenali Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah yang dikhotbahkan Yohanes ketika siapakah dia? Ketika orang bertanya siapakah dia? Akulah mewartakan, ya. Mewartakan tentang jalan. Ya, jalan ke siapa? Jalan ke Kristus, ya. Nah, jalan Kristus itu adalah jalan yang lurus. Jalan kebenaran, jalan kejujuran, ya. Jalan integritas antara kata dan perbuatan, antara mulut dengan hati, antara kata-kata dengan tindakan. Itulah jalan lurus, jalan kebenaran, ya, jalan hidup yang benar. Ya. Lalu kemudian kalau ada lubang-lubang, ya itu apa lubang-lubang itu? Lubang-lubang itu orang yang minder, orang yang takut, orang yang tidak berani, orang yang penuh dengan kecemasan, orang yang penuh dengan ketakutan, kegelisahan, ya. Orang yang minder. Bisa juga orang yang kalau diberi tugas oleh gereja mengatakan orang yang saya nggak punya bakat, saya nggak bisa, saya nggak mampu, dan seterusnya. Ya. Itulah orang yang penuh dengan lubang-lubang, penuh dengan luka-luka batin, luka-luka hatinya. Dia orang yang merasa tidak berdaya dalam melihat dirinya sendiri. Nah, tetapi juga jalan yang bergunung-gunung, berombak-ombak. Itu jalan orang kesombongan, keangkuhan, arogan, merasa diri hebat, merasa diri suci, merasa diri mampu, jadi jalan kerendahan hati, jalan keberanian, dan jalan kebenaran. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yohanes, ya. Bukan hanya bahwa dia mengatakan itu, tetapi dia sendiri selama puluhan tahun tinggal di padang gurun dengan makan makanan yang sangat sederhana, makanan-makanan hutan. Dia hidup dalam sikap askese yang mendalam supaya bisa mengenal siapakah Mesias itu sesungguhnya. Ketika dia bertemu dengan Yesus, itulah anak domba Allah. Maka dia menyuruh para muridnya untuk mengikuti Yesus. Ya. Nah, jadi jalan hidup Yohanes adalah jalan hidup asketis. Dia mau menghayati apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan, dan dia jalan dalam askese itulah dia mengenal Yesus. Dia tinggal dalam keheningan, dalam kesunyian untuk mengenal Yesus, Sang Mesias itu. Ya.
Itu. Jadi ketika kita mau mengenal atau menemukan Yesus, mungkin jalan kebenaran harus kita jalankan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, ya. Kemudian jalan kerendahan hati, jalan keberanian, ya. Dan itu merupakan nilai-nilai yang harus mau nggak mau harus kita hidupi di zaman yang serba sulit sekarang ini, di mana orang mulai menipu, hoax dengan segala macam kebohongan-kebohongan yang dilontarkan. Orang tidak jujur, tidak mengatakan A dan A, tapi bisa B, bisa C, dan kita melihat dalam dunia medsos sekarang ini, orang bisa menyebarkan kabar gembira apa saja. Dan itu berarti dia tidak jujur dengan hatinya sendiri. Ketika orang tidak jujur dengan hatinya sendiri, maka dia akan diplesetkan, akan dibengkokkan oleh iblis, dan itulah menjadi bentuk penipuan. Jadi bentuk kehidupan sekarang ini adalah dengan kebohongan-kebohongan, dengan bentuk penipuan-penipuan, itu adalah buah dari kerjasama dengan iblis. Iblis itu berbohong. Iblis itu menipu kita, bentuk tipu-tipuan. Nah, itulah sesuatu yang harus kita perjuangkan di zaman ini. Nah, untuk itu maka Yohanes berani mengkritik bentuk kehidupan seorang raja. Jadi kalau rajanya sendiri mencong, Raja Herodes, ketika dia mengambil istri saudaranya, itu hidupnya mencong, hidupnya berantakan, hidup ngawur, kacau balau. Nah, kalau pemimpinnya saja tidak memberikan contoh, bagaimana rakyatnya? Maka Yohanes berani mengkritik, engkau tidak layak mengambil istri saudaramu. Ya. Bukan hanya mengambil istri saudaranya, tapi juga Herodias. Ya. Herodias itu juga suka, ya, karena dialah yang menjadi masterpiece-nya, kepala Yohanes dipotong, ya. Karena dia juga bukan hanya mengambil si Herodes, tapi Herodias juga suka. Maka ketika ada pesta, Raja Herodes mengatakan kepada orang di sekitarnya bahwa dia akan memberikan apa saja, bahkan setengah dari kerajaannya, ketika anak Herodias menari dengan begitu indah di depan dari orang-orang itu. Ya, gengsi, nafsu, ya. Segala macam nafsu, kebohongan-kebohongan, ya, yang tidak layak, dan itu berani dikorbankan hanya demi suatu kesenangan, gengsi bersama orang lain. Ini juga salah satu dosa kita yang harus kita perhatikan, dosa seksual, dosa kesombongan, ya, dosa nafsu, dosa makan, dosa kerakusan, serakah, kikir. Ya. Jadi 7 dosa itu menjadi pintu dari iblis untuk masuk dalam diri kita, sehingga menghancurkan kita sendiri. Dan itu yang terjadi kemudian ketika Herodias minta kepala Yohanes, maka dipenggallah kepala Yohanes demi sesuatu dan ditaruh di talam. Bisa bayangkan ketika dipotong, ditaruh di talam, lalu ditunjukkan kepada Herodes. Mengerikan, ya. Seperti kalau kita lihat Yesus sendiri disalibkan dengan mengerikan, brutal, ya. Dan itulah buah dari hidup orang dalam kebenaran, ya. Ketika orang benar, ketika orang jujur, maka semua orang tidak suka dengan apa kejujuran hidup kita. Tetapi itulah buah dari persatuan kita dengan Tuhan. Maka menurut saya yang paling penting adalah kita masuk dalam diri kita. Kita jujur dengan hati nurani kita. Kita mendengarkan suara hati nurani kita. Kita mendengarkan suara Allah. Dan kita taat kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan kalau nyawa sekalipun, martir sekalipun. Nah, jadi kemartiran itu tidak hanya bahwa kita mengkritik orang dengan hidup yang tidak benar, tetapi pertama-tama harus bersumber dari kejujuran kita. Hidup dalam kebenaran dalam diri kita. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan bahagia, kita akan tentram, kita akan sentosa, kita akan kuat dalam diri kita. Karena dalam mendengarkan suara Tuhan itu, mendengarkan suara hati itu, yang dilontarkan adalah kehendak Tuhan. Apa yang baik, lakukanlah apa yang baik. Apapun juga kebaikan. Dan inilah wajah Yesus. Wajah kebenaran, wajah kesucian, wajah kekudusan ketika ditanya oleh Pilatus, apakah kebenaran? Yesus tidak menjawab, karena akan diputarbalikkan oleh Pilatus juga. Pertanyaannya, apakah kita hidup dalam kebenaran? Apakah kita hidup dalam kejujuran? Anda sendiri akan menjawab semua itu. Mari kita berusaha hidup benar sebagai bagian penting
di dalam kekudusan hidup manusia. Dan itulah syaratnya supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan hidup jujur, dengan benar pada diri sendiri, dengan mendengarkan suara Allah. Kita mendengarkan suara Allah yang membimbing, menuntun kita kepada kekudusan, memimpin kita kepada kesucian, memimpin kita kepada surga. Semoga Tuhan memberkati Anda. Pandanglah Yesus yang indah ini, yang jujur ini, yang berani menyatakan kehendak Tuhan, meski harus nyawanya pun dipertaruhkan. Yesuslah Sang Raja kebenaran. Mari kita menatap Dia, memandang Dia dengan penuh kasih. Allah Bapa di surga, berkatilah kami semua yang mendengarkan renungan ini. Semoga mereka yang mendengarkan mendapat rahmat dan berkat perlindungan, sehingga dijauhkan dari segala coronavirus, apapun juga dari segala penyakit, dan dikuatkan, diteguhkan dalam pelayanan. Juga mohon supaya kami semua jujur pada diri kami sendiri, jujur pada suara hati, dan jujur pada Tuhan, pada Roh Kudus. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.